Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, perkenalkan nama saya Ermarwita Sari Putri, SPI MSI. Saya merupakan salah satu dosen yang mengajar di Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD KTPT pada Serdorsmat tahun 2021 di bagian unsur pengabdian kepada masyarakat. Adapun pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan dari tahun 2018 sampai tahun 2021, yaitu yang pertama adalah penguatan sistem manajemen mutu dan konsep zero waste production pada kelompok pengolah produk perikanan di Kampung Madung, Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pengabdian ini dilakukan di tahun 2018 di Kampung Bugis, di mana pada saat pengabdian saya bertindak sebagai anggota biasa. Dan yang kedua adalah pengabdian masyarakat yang dilakukan di tahun 2019, yaitu sosialisasi pengolahan minuman fungsional dari Tripang dengan menerapkan teknologi termal di Kampung Madung, Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pengabdian ini dilaksanakan di Kampung Bugis. Adapun sasaran dari pengabdian ini adalah masyarakat pengolah Tripang. Pada pengabdian ini saya bertindak sebagai ketua. Kemudian di tahun 2021 pengabdian masyarakat yang saya lakukan yaitu pendampingan peningkatan nilai jual produk perikanan di Desa Pengujan, di mana pengabdian ini dilakukan di Desa Pengujan di tahun 2021. Peran saya adalah sebagai ketua, di mana pengabdian yang dilakukan di Desa Pengujan ini adalah bagaimana cara kita meningkatkan nilai jual kerupuk ikan yang ada di Desa Pengujan, yaitu kita berikan kemasan sealer vakum pada masyarakat tersebut supaya produk kerupuk yang mereka jual itu bisa dikemas lebih menarik dan diberikan label. Dan yang keempat ini adalah sosialisasi jajanan sehat berbasis produk perikanan pada siswa sekolah dasar sebagai cikal bakal generasi tangguh COVID-19 di Desa Pengujan, Kabupaten Bintan. Itu dilakukan juga di tahun yang sama, di mana pengabdian masyarakat yang dilakukan pada nomor 2 dan nomor 2, 3, dan 4 ini merupakan pengabdian yang dapat hibah internal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke, jadi adapun pengabdian masyarakat yang saya anggap fenomenal yaitu yang di tahun 2019 dengan judul yaitu sosialisasi pengolahan minuman fungsional dari Tripang dengan menerapkan teknologi termal di Kampung Madung, Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun mitra sasaran pada pelaksanaan pengabdian itu adalah kelompok pengolahan yang bergerak di dalam bidang usaha pembuatan minyak gamat dan pengolahan Tripang dalam bentuk kering. Jadi di Kampung Bugis itu bahwa Tripang dijadikan menjadi minyak gamat dan dalam bentuk olahan kering. Oke, adapun permasalahan mitra adalah yang pertama rendahnya keinginan untuk mendiversifikasikan produk, yang kemudian yang kedua adalah pengetahuan dan pendidikan yang terbatas dalam mengolah Tripang menjadi produk pangan, yang ketiga pengetahuan yang terbatas dalam mengemas produk pangan. Itu adalah permasalahan mitra yang kami jumpai di dalam pengabdian masyarakat tersebut. Oke. Adapun beberapa solusi yang ditawarkan pada mitra yang menjadi sasaran dalam program ini yaitu yang pertama adalah memberikan edukasi tentang betapa pentingnya diversifikasi olahan hasil perikanan.
Yang kedua adalah memberikan edukasi tentang betapa pentingnya mengemas produk pangan secara tepat untuk memperpanjang masa simpan. Yang ketiga adalah solusi yang ditawarkan itu adalah memberikan pelatihan dalam penganekaragaman produk olahan. Dan solusi yang keempat itu adalah membantu mitra sasaran dalam pengembangan produk dan pemasaran berbasis penelitian yang bekerjasama dengan program studi teknologi hasil perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji, di mana target yang ingin dicapai di dalam pengabdian tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2019 kemarin, yaitu pengkayaan kemampuan diversifikasi produk pangan siap konsumsi bagi mitra sasaran. Yang kedua adalah mitra sasaran dapat mengolah teripang menjadi olahan pangan dalam bentuk minuman fungsional. Sedangkan yang ketiga adalah target yang ingin dicapai adalah meningkatnya kemampuan mitra sasaran dalam mengemas produk pangan. Dan yang terakhir adalah kerjasama yang terjalin antara program studi teknologi hasil perikanan dengan mitra sebagai saran pembelajaran bagi mahasiswa, dan mitra dalam mengembangkan penelitian dan praktek kerja lapangan. Itu adalah target yang ingin dicapai dalam pengabdian tersebut. Kemudian ini adalah metode pada pelaksanaan pengabdian, yaitu yang pertama adalah diskusi untuk memperkenalkan kepada mitra sasaran bahwa teripang bisa dijadikan sebagai salah satu produk diversifikasi pangan dalam bentuk minuman fungsional. Jadi artinya mitra pada awalnya hanya mengenal teripang dijadikan menjadi minyak gamat dan dikeringkan gitu. Tetapi setelah dilakukan sosialisasi, mitra mengetahui bahwa teripang bisa dijadikan sebagai minuman fungsional. Artinya masyarakat yang tidak suka dengan teripang, mungkin bisa alternatifnya adalah dengan minuman fungsional tersebut. Yang kemudian metode yang kedua adalah sosialisasi pengolahan minuman fungsional teripang, di mana pada saat sosialisasi tim langsung mempraktekkan cara pengolahan minuman fungsional kepada mitra sasaran. Jadi pada saat sosialisasi, mitra sasaran juga diajarkan bagaimana cara membuat minuman fungsional dengan bahan, alat, dan metode yang sederhana. Kemudian, adapun hasil dari minuman fungsional tersebut adalah sebagian besar panelis atau sebagian besar masyarakat pengolah teripang menyukai rasa dari minuman fungsional yang diberikan. Ini adalah diagram alir proses pengolahan minuman fungsional teripang yang terdiri dari beberapa tahap, di mana pengolahan diagram alir ini merupakan modifikasi dari Putri et al. 2013 dan Sudrajat 2002, di mana teripang dibersihkan dan dikeluarkan jeroannya. Ini merupakan tahap preparasi teripang. Kemudian dilakukan perebusan dan penambahan daun pepaya 7,5% dengan suhu 55 atau 65 derajat Celcius selama 60 menit. Oke, artinya teripang yang sudah dibersihkan direbus dengan daun pepaya selama 60 menit. Kemudian penyaringan teripang, kemudian baru di blender dan disaring, dapatlah ekstrak teripang. Oke, sedangkan ini adalah tahap formulasi minuman fungsional teripang. Ini adalah metode Putri et al. 2013 dan Ulfa et al. 2019. Jadi dalam proses pembuatan minuman fungsional dari teripang, kita menggunakan bahan-bahan tambahan yang berfungsi sebagai pewarna, kemudian sebagai menetral bau amis yang ada pada teripang, yaitu jeruk, kemudian ada jahe, serai, dan rosella. Semua bahan itu akan disiang, kemudian dilakukan pencucian, sampai akhirnya dapatlah ekstrak dari masing-masing bahan tambahan, yaitu ekstrak jeruk, ekstrak jahe, ekstrak serai, dan yang ini penambahan gula adalah sesuai dengan selera konsumen. Kemudian baru pencampuran bahan utama dan bahan tambahan yang sesuai, baru kemudian disaring dan lakukan pemasakan lagi. Pemasakan yang berikutnya tujuannya untuk sanitasi dan higienis dari produk dihasilkan, yaitu pemasakan dengan suhu 90 derajat Celcius selama 5-10 menit. Barulah terbentuk atau minuman fungsional teripang.
Oke, dari pengabdian yang dilaksanakan dari tahun 2019 tersebut, maka ada 2 artikel pengabdian yang dikeluarkan, yaitu yang pertama adalah judulnya Sosialisasi Pengolahan Minuman Fungsional dari Teripang dengan menerapkan teknologi termal di Kampung Madung, Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah dipublikasi pada jurnal pengabdian Journal of Maritime Improvement di tahun 2019. Oke, sedangkan artikel yang berikutnya itu adalah buku saku dari diversifikasi produk dan minuman fungsional hasil perikanan. Buku ini juga dijadikan sebagai referensi pada mata kuliah diversifikasi produk minuman fungsional. Oke, demikian, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.